Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'atnya, dan umumnya kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan jamaah yang jamaah manakib dan kemudian jamaah Panasonic, jamaah Majlis Al-Fadilah, mudah-mudahan langkah kakinya dari rumahnya masing-masing dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga wasilahnya melangkahkan kaki ke majlis ilmu ini, kita semua diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan juga wasilahnya kita melangkahkan kaki ke majlis ilmu ini, mudah-mudahan keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, istri-istri kita, semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim Al-Hadrami. Mudah-mudahan dengan bertabarukannya kita membaca kitab Safinah ini, kita mendapatkan barakah dari beliau yang mengarang kitab Safinatun Najah ini. Marilah sama-sama kita baca dulu, baru akan kita terangkan, ya. Karena di sini pertemuannya fikihnya itu 1 bulan sekali, jadi saya mengambil pasal-pasal yang penting untuk kehidupan sehari-hari, ya. Jadi saya mengambil pasal-pasalnya yang sering dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini, kadang-kadang kalau kita tidak mempelajari ilmunya, khawatirnya apa yang kita lakukan selama ini banyak kesalahan, banyak kekeliruan, banyak keteledoran. Maka dari itu saya akan mengambil poin-poin yang memang sering kita pakai setiap hari. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akan baca pasalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu, al-thani ghuslul wajhi, al-thalithu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, al-rabi'u mashu syai'in min ar-ra'si, al-khamisu ghuslul rijlaini ma'al ka'baini, as-sadisu at-tartib. Pasal ini menjelaskan, pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang furudul wudu'i sittatun. Furudul wudu'i sittatun ini fardunya wudu atau kewajiban. Namanya furudul berarti fardu. Kalau namanya fardu berarti kewajiban, wajib kita lakukan. Nah ini furudul wudu'i sittatun. Fardunya wudu itu ada 6 perkara. Fardunya wudu ini maknanya begini. Jadi ketika kita wudu, kalau yang fardu yang 6 perkara ini tertinggal, maka batal wudu kita dan tidak sah wudu kita. Jadi yang poin yang 6 ini ketika kita wudu jangan sampai tertinggal. Harus terbasuh semuanya. Jangan sampai tertinggal. Kalau sampai tertinggal, maka wudu kita tidak sah. Wudu kita batal. Makanya ada sunnahnya wudu, ada fardunya wudu.
Nah kemudian furudul wudu'i sittatun, fardunya wudu atau yang diwajibkan ketika kita wudu, yang wajib kita lakukan, yang wajib kita basuh ketika wudu. Yang pertama al-awwalu an-niyat. Yang pertama itu niat. Hati-hati, penjelasan dari niat ya. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha qalbu wa talaffuzu biha sunnatun. Ya, udah paham kan? Bisa dijelasin? Ya, itu maknanya dari niat. Ya. Jadi niat ini ketika kita niat dalam wudu. Mungkin yang sudah pernah ngaji sudah paham. Kalau yang belum pernah ngaji, ya mudah-mudahan dia jadi ilmu. Atau yang sudah ngaji lupa juga, ya sekarang saya ingatkan kembali. Yang pertama, ketika kita wudu yang harus kita laksanakan yaitu membaca niat. Ketika kita membaca begini, nawaitul wudu'a atau nawaitul rafil hadasil asghari li istibahatis salati fadlillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari li istibahatis salati fadlillahi ta'ala. Itu niat bukan? Ya, itu bukan niat. Ya, hati-hati. Bedakan antara niat. Kalau itu yang sering kita baca ketika kita membasuh muka, nawaitul wudu'a nawaitul ghusla nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari li istibahatis salati fadlillahi ta'ala, atau nawaitul rafil hadasil asghari li istibahatis salati. Nah, itu bukan niat. Hati-hati. Itu bukan niat wudu. Itu lafaz niat wudu. Makanya di sini jelaskan an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha qalbu. Kemudian wa talaffuzu biha sunnatun. Ketika kita mengucapkan kalau kita membasuh muka, kita sering kan membaca doa apa? Nawaitu raf'al hadasil atau nawaitul wudu'a. Ya itu. Nah, itu bukan niat. Itu bukan niat, itu lafaz nih. Hukumnya juga Nah, kalau niat di mana? Nah, di sini ya, muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha qalb. Jadi niat itu di dalam hati. Niat itu yang benar dalam hati. Kalau yang sering kita ucapkan di lisan kita, nawaitul wudu'a atau nawaitul raf'al hadasil asghari, nah itu namanya hukumnya itu namanya lafaz niat. Terus di mana ketika kita mulai berniat? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Yang sudah ngaji mungkin sudah tahu. Ketika kita menyimpan niat atau memulai membaca niat, nah ini di sini wa waqtuha indal ghusli awal juz'in minal wajhi. Ketika kita mulai membaca niat dalam wudu, awas ini jangan sampai keliru wudunya. Kalau wudunya gak sah, kalau wudunya gak benar, saya kasih tahu, maka ketika nanti berhubungan dengan suami, dengan istrinya atau suami atau sebaliknya istri, di situ dalam keadaan najis. Ya. Atau ketika kita membaca Al-Quran itu dalam keadaan najis. Kenapa? Karena wudu kita gak benar. Sholat kita dalam keadaan najis. Naudzubillah subhana. Naudzubillah. Makanya perbaikilah wudu kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Nah, ini ketika kita menggunakan itu kapan? Wa waqtuha, waktunya indal ghusli awwali juz'in, ketika kita membasuh muka pertama. Ya, basuhan yang pertama. Jadi ketika kita membasuh muka, disitulah menaruh niat. Itu ya. Ini yang secara ringkas saja saya jelaskan. Kemudian yang kedua, yang pertama saya ulang, fardunya wudu ada berapa? Ada 6. Yang pertama itu Yang kedua sekarang ghuslul wajhi. Kalau ghuslul wajhi sudah paham, berarti membasuh muka. Nah, ini membasuh muka. Ketika kita membasuh muka, awas jangan sampai keliru membasuh muka. Ada yang membasuh muka seperti ini. Misalkan saya praktekkan. Ini misalkan keran, ya. Ini misalkan keran. Ada yang membasuh muka begini. Ambil duduk. Nah, begitu. Ada. Apa jangan-jangan orang parasudi begitu kebanyakan. Nah, ya, membasuh muka. Hati-hati. Ya.
Nah, ketika kita membasuh muka, memang sunnahnya itu 3 kali. Tetapi ghuslul wajhi, membasuh muka yang benar, yang sesuai dengan Rasulullah ajarkan, atau yang sesuai dengan madhab Syafi'i, atau sesuai dengan kitab Tasyifatus saja, yang sesuai dengan kitab Syarah Muhadzab, itu diajarkannya begini cara membasuh muka yang benar, sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Ada 2 cara. Ada 2 cara ketika kita membasuh muka. Yang pertama, misalkan ini keran, kita ambil airnya dan kemudian kita taruh di sini. Nah, ketika air ini sudah nempel di sini, ketika air sudah jatuh ke sini, disinilah dalam hatinya masing-masing, ya Allah, saya niat berwudu menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Ya, ketika sambil jalan, ya Allah, saya niat berwudu menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Ini basuhan yang pertama. Ya. Caranya begini, ya. Yang pertama, di sini niat, ini satu basuhan. Yang kedua, nah ini harus tercuci ya. Yang kedua, tarik ke atas, tak. Yang ketiga, tarik lagi ke bawah, tak. Nah, itu yang dimaksud dengan 3 kali basuhan. Bukan begini. Nah, ya, kesalahpahaman dalam praktek karena gak ngaji. Ya, kan sekarang ngaji, jangan sampai keliru lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, itu caranya. Jadi niat ketika kita yang pertama kan tadi niat membasuh muka, fardunya wudu atau kewajiban ketika ke wudu yang pertama itu nih. Nah, menaruh niat itu ketika kita membasuh muka. Jadi ketika ini ambil air, misalkan ini keran, karena sekarang kebanyakan keran, jarang pakai gayung. Ini keran, kita ambil airnya, taruh di sini. Ya. Di sini bibir kita mengucapkan, misalkan nawaitul wudu'a li rafil hadasi, dalam hati, ya Allah, saya niat niat wudu menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Kemudian baca lagi nawaitul ghusla li rafil hadasil asghar, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar lillahi ta'ala. Bukan nawaitul ghusla, itu bukan adus ya. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar sifati sholati fadli ta'ala. Jadi begini, yang pertama ini niat, angkat ke atas lagi. Kemudian yang ketiga dari atas udah ke sini, tarik lagi ke bawah sampai sini. Nah, jadi ini harus terbasahin. Kalau ini masih kering, nah berarti wudunya gak sah. Ya. Kalau yang sudah tahu ilmunya kemudian meninggalkan itu, maka dosa. Ya. Kalau kemarin karena kita gak tahu ilmunya, belum pernah ngaji, insya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang penting kita banyak istighfar. Ya. Itu aja ya. Jadi begitu caranya. Itu cara yang pertama yang sesuai dengan Rasul ajarkan. Kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua ketika kita membasuh muka. Yang pertama ambil sama ya, ambil airnya, kemudian taruh di sini, kita usapkan 1. Nah, 1. Ambil lagi air, taruh lagi di sini. 2. Yang ketiga ambil lagi, udah, itu aja. Itu cara yang kedua. Lebih mudah cara yang pertama, ya. Kalau saya sering menggunakan cara yang pertama, taruh di sini, niat, langsung tarik lagi ke atas. Nah, ini langsung ke bawah. Udah, jadi selesai. Itu 3 kali basuhan. Yang dimaksud dengan wajibnya membasuh muka dan niat, itu basuhan yang pertama. Makanya basuhan yang pertama harus sempurna. Kenapa ada sunnah kedua dan ketiga? Kalau basuhan yang kedua dan yang ketiga itu hukumnya Kenapa diadakan sunnah? Kenapa ada sunnah? Karena takut wajibnya nanti ketika kita membasuh pas wajibnya gak kebasuh semua, makanya diadakanlah sunnah supaya yang belum terbasuh bisa terbasuh. Itu makanya ketika kita wudu 3 kali. Nah, itu bagian yang kedua. Tadi kita mulai jam berapa? Jam setengah 9 ya. Jam 8.40. Nah, berarti nanti kelar jam 21.40. Saya harus apa? Harus konsisten, maksudnya harus sesuai dengan aturan Majelis Al-Fadilah. Katanya kalau isi di sini 1 jam cukup, katanya gak usah banyak-banyak. Insya Allah nanti saya isi. Kemudian selanjutnya, as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Sebelum saya lanjut yang ketiga, saya ulang kembali biar hafal. Ini penting. Sampai ajarkan anak-anaknya kalau yang sudah punya anak. Tapi jangan ajarkan pacarnya kalau masih pacar, itu belum halal. Ya. Nanti aja kalau sudah halal. Nah, itu.
Kalau sudah nikah baru boleh ngajarin. Kalau masih pacar biarkan orang tuanya yang ngajarin. Nah ini saya ulang, fardunya wudu ada berapa? Yang pertama ada, yang kedua ada, ini wajib yang dilakukan. Kemudian bagian yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Bagian yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan dan kemudian sampai sikutnya. Membasuh kedua tangan sampai sikutnya. Ini. Jangan sampai ketika kita mencuci tangan begini. Mohon maaf ya, saya buka. Nah, jangan sampai ketika kita mencuci tangan begini, ini misalkan keran, begini. Kayak mencuci piring atau gelas. Nah, ini ya, misalkan. Ada kan yang mencuci, saya pernah sering menyaksikan, mohon maaf, sering menyaksikan kalau saya keluar kota atau lagi ada tugas di Jawa Tengah, Jawa Timur, biasanya sering menyaksikan kalau yang wudhu begini. Nah, kan keran, ada yang begini. Ya. Itu belum pas dengan sesuai dengan fikihnya. Memang sudah terbasahi misalnya sikunya, tetapi caranya bukan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan kan kita umat Rasulullah harus mengikuti ajaran apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Misalkan ini keran misalkan. Nah, cara mencuci tangan yang benar, ya, cara mencuci tangan yang benar, yang pertama ini air sudah kita yakin bahwasanya ini kerannya ada airnya. Kalau nggak ada airnya jangan pakai wudhu. Ya. Kalau nggak ada airnya berarti tayamum. Nah itu bukan wudhu lagi. Nah kemudian kita nyalakan kerannya, kemudian kalau ada airnya baru kita gunakan untuk wudhu. Nah kemudian ketika kita mencuci tangan, yang pertama yang harus kita lakukan bagian ininya. Ini atas ke bawah ya. Nah inilah pokoknya bagian telapak tangan. Ya. Bagian telapak tangan dulu. Ini misalkan keran, satu sampai melewati ini. Nah, sampai melewati ini. Satu. Kemudian setelah itu balikin lagi, dua. Yang ketiga tarik dari bawah, tiga. Nah itu caranya. Saya ulang, biar terbasahin. Yang pertama, satu sampai sini, lewat ini. Ya, makanya kalau lagi wudhu lewat ini di sikunya. Ya. Satu, tak sampai sini, kemudian tarik lagi, dari atas lagi, dua, bagian ininya, bagian belakangnya, kemudian yang ketiga baru dari bawah, tak, terakhir, itu tata cara, atau mau yang ketiga mau diturunin nggak apa-apa, ya. Tapi lebih praktis ya posisi dari atas saja, satu, kemudian cuci lagi dua, yang terakhir dari bawah langsung, tiga. Nah itu yang kiri pun sama seperti itu ya. Jadi ketika kita mencuci tangan, yang kanan dulu usahakan ya. Itu caranya. Jangan sampai keliru ketika kita mencuci tangan. Jangan begini ya. Cuci tangan begini. Awas, hati-hati. Itu bagian yang ketiga ketika kita mencuci tangan. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan ketika nanti pas berwudu. Ya. Atau sekali-kali Kang Yunus ada praktek wudu ya, jamaahnya Kang Yunus yang mimpin. Nah itu dia tes satu-satu jamaah yang ngaji malam ini. Biar apa? Biar bisa. Ini tujuannya apa? Kalau belajar wudu itu pentingnya apa? Ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Jangankan yang hidup, yang mati pun tidak sah dikuburkan kalau belum diwuduin. Itu yang mati. Nah ini apalagi kita yang sebagai makhluk hidup. Nah kemudian kenapa kita harus wudhu? Salah satu yang akan menghalangi virus corona, ya virus bukan masalah virus corona doang, virus-virus yang lainnya, itu salah satunya itu jangan sampai putus wudhu, jangan sampai batal wudhu. Makanya orang yang sering berwudhu meskipun mukanya gelap tapi kelihatan cahayanya, berbinar-binar, bersinar. Jadi ketika kita melihat orang itu tenang, kalem. Kenapa? Karena kalau orang yang menjaga wudhu, malaikat akan senantiasa terus mendampinginya. Kenapa? Dalam suatu riwayat mengatakan, saya pernah membaca di dalam hadis Sahih Bukhari, bahwasannya orang yang berwudhu itu ternyata tetesan air wudhu yang menempel ke mukanya itu adalah tetesan-tetesan, satu tetes air wudhu itu satu malaikat sedang hadir di dalamnya, sedang beristighfar untuknya.
Gitu. Jadi ketika kita berwudu itu malaikat beristighfar untuk kita. Makanya diusahakan ketika kita berwudu harus benar. Ya, jangan sampai keliru ketika berwudu. Supaya apa? Supaya yang pertama kita terhindar dari wabah yang sekarang sedang melanda, dan yang kedua mudah-mudahan kita semua diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Ustaz saya sering wudu, mukanya kok masih gini-gini aja gelap-gelap. Ya, itu mah bawaan. Bukan masalah, bukan berarti wudu jadi putih, bukan, ya. Bukan berarti wudu jadi putih, tetapi ada inner beauty. Jadi ketika melihat itu meskipun wajahnya hitam, tapi kita mempunyai ketenangan ketika melihat wajahnya. Nah itu dimaksud dengan nur, ya, nur wajhi dan nur qalbu. Cahaya wajah dan cahaya hati. Sedangkan cahaya hati akan terpancar apabila wudu kita terjaga. Selanjutnya, ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Kita ulang dulu biar hafal. Fardunya wudu ada yang pertama nih, yang kedua membasuh, yang ketiga membasuh kedua sampai siku. Kalau bisa jangan sampai siku doang, melewati siku aja. Ya, sampai melewati siku supaya takutnya ada siku yang tidak terbasahi. Kemudian yang keempat, yang diwajibkan ketika kita berwudu, ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Bagian yang keempat, membasuh sedikit rambut. Ya, mashu syai'in minar ra'si ini membasuh sedikit rambut. Tapi bukan begini, ya. Ada kan kalau di Panasonic pakai topi, topinya dibelakangin begini. Nah, ya. Kalau yang merasa pasti, ya itu. Soalnya kebanyakan mungkin seperti itu. Ya. Soalnya saya pernah ngisi juga di masjid Panasonic mana saya nggak tahu ya. Maksudnya PT apa katanya di Panasonic, nggak ngerti. Ada masjid di sono, saya sering ngisi khutbah di sono di MM. Nah itu saya sering ngisi khutbah di masjid itu, saya pernah menyaksikan itu ketua DKM-nya dia pakai topi di belakangin, nah gini. Nah DKM belajar fikih lagi, itu benar gurunya. Ya. Banyak yang kayak gitu. Kalau misalkan basuh rok susah ini tuh membasuh sedikit rambut, jadi kebelakangin sedikit topinya. Orang sedikit rambut segini aja udah. Itu seperti itu maksudnya. Ya. Jadi kalau salah, ya salah juga. Maksudnya membasuh sedikit rambut itu jadi sedikit rambut itu seluruh anggota rambut, tapi terbasahinya bukan sedikit doang segini. Kalau di bagian belakangnya nggak terbasahi. Jangan juga kayak keramas, jangan. Ya terus bagaimana caranya? Nah ini saya akan ajarkan. Ya. Begini caranya. Jadi ketika kita membasuh sedikit rambut itu, yang pertama ini air. Nah kemudian kita ambil airnya. Nah ketika kita membasuh sedikit rambut, ambil air langsung tempelin ke sini, langsung tarik ke belakang. Satu. Nah terus kemudian ambil air lagi, 2, ambil air lagi, 3. Nah itu caranya. Atau mau langsung misalkan ambil air 1, 2, 3. Nah itu boleh, gak apa-apa. Mau langsung 3 kali atau mau 1 kali gak apa-apa. Ya. Itu caranya membasuh rambut yang benar. Itu yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dan kalau benar seperti itu setiap wudu, maka Allah akan berikan kecerdasan kepada kita. Amin. Jangan amin doang dilaksanain. Amin dilaksanain kagak. Jangan sampai lupa makanya tonton nanti videonya. Ya. Gitu. Jadi caranya begitu. Jadi membasuh yang diajarkan oleh Rasulullah itu seperti itu. Ya. Yang pertama tadi tarik ke belakang, kemudian tarik lagi ke depan. 1, tarik lagi ke belakang, tarik ke depan. 2, tarik ke belakang. Nah itu 3. Itu yang dimaksud dengan membasuh sedikit bukan begini. Ya kalau begini mah, ini mah apaan? Ya. Itu menghilangin gerah doang, bukan wudu itu mah. Gitu. Jadi harus teliti ketika kita berwudu. Kemudian itu bagian yang keempat. Kita ulang. Fardunya wudu ada berapa? 6. Yang pertama itu nih. Yang kedua itu membasuh. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Kemudian yang ketiga, yang keempat membasuh sedikit rambut. Nah itu dicatat.
penting. Kenapa? Karena kalau wudu ada yang tertinggal ini salah satunya, maka tidak bisa wudu kita, batal wudu kita. Makanya di sini dinamakan furudul wudu'i. Kalau kita sholat, udah sholat fardu belum? Kenapa dinamakan fardu sholat? Karena itu kewajiban kita sholat. Karena itu sholat wajib. Nah ini juga sama, furudul wudu'i, wajib dilakukan ketika kita berwudu. Kalau ketinggalan berarti wudu kita gak sah. Kalau wudu gak sah, baca Quran pun gak benar. Kalau wudunya gak sah, sholat pun juga gak sah juga. Itu. Bagian yang kelima, al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini. Ya. Ghuslu, mencuci, rijlaini ma'al ka'baini, mencuci dua kaki sampai melewati mata kaki. Ya. Ghuslu rijlaini ma'al mirfaqaini, bagian yang kelima, mencuci kedua kaki sampai mana? Sampai mata kaki. Kalau bisa jangan sampai mata kaki doang, melewati sedikit mata kaki. Bagaimana caranya? Ya. Cara mencuci kaki. Mas hati-hati. Ini bisa catat dulu gak? Biar saya praktekkan. Maksudnya biar bisa. Kalau gak bisa nanti kesian. Salah ntar. Di sini aja, geser sini. Nah, sip. Nah, cara mencuci kaki yang benar. Udah cukup gitu aja. Cara mencuci kaki yang benar, ya. Kan ada yang mencuci kaki, mohon maaf. Ada yang mencuci kaki misalkan begini doang. Ini keran, diginiin doang nih sama keran. Udah. Ada. Jadi sekarang ini air, kakinya disemperin, udah gitu doang. Bukan seperti itu yang benar ketika kita mencuci kaki. Ya. Cara mencuci kaki yang benar yaitu pertama, makanya disunnahkan ketika kita wudu ini duduk dan menghadap kiblat. Ya, disunnahkannya itu ketika wudu itu duduk supaya terbasahi semua bersih. Ya, tapi karena kalau di masjid sekarang itu kerannya tinggi-tinggi, kalau kita duduk basah badan ya jangan ya. Itu kalau dianjurkan kalau memang kalau misalkan kerannya bawah gitu, enggak terlalu tinggi. Nah, cara mencuci kaki itu begini. Yang pertama, kelihatan ya. Nah, yang pertama ini. Yang pertama yang harus kita cuci bagian ini dulu. Sela-selanya dulu ini nih. Ya. Tuh, sela-selanya dari sini sampai sini. Ya. Kemudian setelah itu baru jari-jarinya. Bagian yang kedua, jari-jarinya sampai bersih. Nah, terus kemudian yang ketiganya baru seluruhnya dicuci. Nah, itu caranya. Bukan begini, ini keran nih. Ya. Kayak gitu. Enggak banyak. Ya mohon maaf. Ya, banyak kayak gitu. Kalau wudu saya sering menyaksikan, kenapa pentingnya belajar safinah itu supaya wudu gak keliru. Ada yang wudu ini saya sering menyaksikan. Ya, atau ada yang wudu pakai gayung, ambil gayungnya tek ada kayak gitu. Disirami langsung kakinya. Nah, itu tata cara yang kurang baik. Makanya kalau sudah ngaji, ya itu harus dipraktekkan. Yang pertama, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, cara mencuci kakinya. Ya. Yang pertama ini dulu nih sela-selanya dulu. Asadisu at-tartibu. Yang keenam tertib. Tertib itu apa maknanya? Tertib itu kalau kita ingin naik pesawat, kemudian kita ingin mesen tiket, itu harus tertib apa? Jadi satu per satu harus bersusun. Jangan sampai acak-acakan. Kalau yang belakang langsung loncat ke depan, itu bisa ricuh, bisa diomelin satpam nanti di bandara itu. Nah, makanya ini juga sama. Kenapa? Fardunya wudu bagian yang keenam ada at-tartibu, ada tertib, ada tartib. Jadi ketika kita berwudu harus berurutan. Jangan sampai acak-acakan. Jangan sampai yang pertama mencuci kaki dulu. Ya, atau misalkan yang pertama mencuci karena capek habis futsal, misalkan yang pertama ini aja dulu oleh sama wajib kok. Jangan, ya. Harus terus berurutan. Ketika kita berwudu. Nah, itu. Ya, kemudian selanjutnya saya ada waktu, ya. 15 menit lah cukup. Kurang sih 15 menit juga. Kalau lebih nanti ingatin aja Mas Rahmadi ya.
Nah, kemudian yang selanjutnya faslun an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha qalbu wa talaffudhu biha sunnatun wa waqtuha indal ghusli. Nah, ini sudah tadi kita jelaskan. Jadi pasal ini menjelaskan tentang niat. Jadi ketika kita menaruh niat ini ketika kita membasuh muka yaitu cucian yang wa talaffudhu biha sunnatun. Jadi ketika kita membaca nawaitu rafal hadasil asghari istibati shalat di fadli ta'ala itu hukumnya sunnah. Kalau niat itu ada di dalam hati. Nah, kemudian waktuha indal ghusli awal juz'in. Kemudian ketika cara membasuhnya, cara menaruh niatnya ketika basuhan pertama basuh muka. Wa tartibu alla yuqaddima udwun ala udwin, yaitu yang dimaksud dengan tartib tadi penjelasannya ini yaitu mencucinya secara berurutan atau mencucinya secara teratur. Kalau yang pertama tadi aturan harus niat dulu. Yang kedua harus basuh muka dulu. Jangan acak-acak, jangan misalkan tangan dulu baru muka. Nah, itu jangan, itu gak benar. Ya. Itu tata cara wudu yang baik dan jangan sampai tertinggal ketika kita wudu. Kalau tertinggal itu gak sah wudu kita. Terus bagaimana kalau misalkan cara mencuci hidung sama berkumur, kan ini gak ada di sini. Nah, ini hukumnya Tetapi ada hukum kalau Imam Syafi'i hukumnya ini sunnah muakkadah. Hukum yang ditekankan, sunnah yang ditekankan, sunnah yang dianjurkan. Jadi kalau misalkan kita sunnah yang dianjurkan itu berarti tetap kita laksana. Contoh seperti kunut habis sholat subuh. Pas sholat subuh maksudnya, bukan habis sholat subuh. Kunut pas sholat subuh kita laksanakan kunut. Itu hukumnya bukan wajib. Awas, jangan mewajibkan kunut. Tetapi hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkad. Kenapa dinamakan sunnah mu'akkad? Ya karena di situ dijelaskan bahwasannya tidak diwajibkan untuk kunut. Tetapi sunnah mu'akkadah kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah mu'akkad. Kalau tertinggal ini kunutnya tetap kita laksanakan, kita ganti sunnah muakkadah itu dengan sujud sahwi. Nah itu. Ya, jadi hukumnya kunut itu sunnah muakkadah. Kalau kita mengaku madhab Imam Syafi'i, maka kita harus senantiasa menggunakan kunut. Jangan sampai ditanya ntar pas pulang dari sini, kalau kunut hukumnya apa? Ya pokoknya dari orang tua dulu gitu, ya udah gitu aja, yang banyak nanya dan banyak hukum. Jangan seperti itu. Kalau orang ngaji ya jawab. Hukum kunut itu adalah sunnah muakkadah. Jadi kalau tertinggal itu hukum sunnah muakkadahnya, maka digantilah dengan sujud sahwi. Nah itu. Termasuk ini ketika kita berwudu. Contoh seperti mencuci tangan. Alhamdulillah dia ada habannya mu'afani misalkan. Nah misalkan ini ketika kita sebelum wudu disunnahkan kan kita mencuci tangan dulu. Tapi mencuci tangan jangan yang tadi saya ajarkan, bukan. Mencuci tangan itu membersihkan jari-jarinya dulu. Ya, itu disunnahkan. Kita bersihkan jari-jarinya. Ini cara wudu dari awal sampai akhir. Ntar saya ajarkan. Pertama kita cuci dulu jari-jarinya. Ya, cuci dulu, gosok dulu, dan kemudian setelah bersih ini, baru kita mulai berkumur. Kalau berkumur ingat. Jangan begini, gitu. Atau ada yang dimainin dulu airnya sampai mengganggu orang wudu ada. Cukup kita sewajarnya saja. Kalau kita memang berkumur, sewajarnya saja supaya membersihkan kotoran-kotoran di mulut saja. Kita kalau berkumur sewajarnya, jangan ada. Saya pernah wudu tuh di sampingnya ada orang yang wudu, kenceng banget sampai nyebur. Itu kebangetan wudunya. Ya. Itu jangan keterlaluan juga kalau kita wudu. Ya. Jadi ketika kita ambil air wudu kita berkumur 3 kali. Nah itu jangan sampai berlebihan kalau kita menyembulkannya. Kemudian selanjutnya setelah berkumur kita membasuh hidung. Sunnahnya membasuh hidung. Kita ambil air kemudian kita cuci. Yang pertama ininya dulu. Nah ininya dulu. Satu. Kemudian bagian yang kedua lubangnya. Yang ketiga itu diambil airnya, dihirup sedikit. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja. Yang penting masuk. Nah itu kalau anak kecil diajarkan seperti itu, kemudian mereka mempraktikkan menghirup air, itu akan menjadi kecerdasan buat anak-anak. Buat anaknya itu akan menjadi kecerdasan. Dulu saya ingat diajarin sama almarhum abi saya.
almarhum ayah diajarkan begitu. Katanya kalau pengen hafal Quran, pengen kuat hafal Quran, setiap wudu itu benar. Itu pas saya hafal Quran gak terlalu puyeng-puyeng banget, gak terlalu pusing, cepat gitu hafal Quran. Ternyata kalau seperti itu bisa mencerdaskan dan bisa, kalau ilmu dokter itu kata dokter Aisyah, itu dokter yang soleha di mana di Cipto kalau satu tugasnya itu beliau. Nah itu kata beliau, ternyata ketika kita wudu, menghirup air wudu itu akan, otak kita itu akan dibersihkan dari penyakit vertigo, kemudian apa yang namanya itu migrain kayak gitu. Itu akan dijauhkan, kemudian penyakit mata akan dijauhkan seperti penyakit katarak dan sebagainya. Ternyata itu ketika kita menghirup air wudu itu ternyata membersihkan bagian saraf-saraf yang ada di kepala kita. Semuanya itu bersih. Tetapi ada tetapinya, jangan dilakukan pas lagi puasa. Ya, sunnah. Tidak akan. Itu mah sesat, ya, bukan sunnah lagi. Kalau kita lakukan pas lagi puasa itu bukan sunnah, itu namanya sesat. Ya. Lagi puasa dihirup, sunnah. Itu keterlaluan itu mah. Ya. Meskipun kita sedang puasa sunnah, tetap jangan dilakukan sunnah yang itu. Ya. Kemudian kita berkumur juga harus hati-hati ketika kita puasa. Kalau lagi puasa, berkumur itu cukup. Kalau bisa, kalau misalkan khawatirnya ada yang terminum ini air ketika lagi puasa, tapi kebanyakan orang sekarang mah pengennya wudu tuh kalau lagi puasa pengennya berkumur, makanya menyegarkan. Nah itu bahaya. Ya lebih bagusnya itu ketika kita sedang puasa, kita laksanakan yang pertama mencuci tangan, yang kedua dari membasuh mulut langsung ke hidung saja. Jangan berkumur-kumur dulu. Ya langsung pasang hidung, karena ini hukumnya sunnah, kemudian barulah kalau yang ini wajib dilakukan. Seperti yang kita tadi ajarkan, yang pertama niat, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan dan lain sebagainya. Itu harus kita laksanakan. Wajib kita lakukan kalau yang itu. Tapi kalau yang seperti tadi itu jangan. Ya kalau lagi puasa, wah itu kebangetan. Ayo. Kemudian selanjutnya, ini bagian yang sunnahnya. Bagian yang sunnahnya kemudian mencuci kuping atau telinga. Mencuci kuping saya juga pernah menyaksikan. Ya, di dalam kajian fikih termasuk santri-santri saya atau jamaah-jamaah saya yang sering ngaji, saya sering menyaksikan kalau wudunya. Oh begini wudunya, makanya kemarin saya mulai belajar diajarin fikih. Saya pernah menyaksikan jamaah saya tuh kalau wudu, mohon maaf, sebagian tapi tidak semua. Ada wudu mencuci kuping tuh begini. Nah, ya, ada sebagian jamaah saya yang mencuci kuping begitu. Makanya kemarin langsung saya tegur. Waktu itu saya tegur langsung. Kamu kata saya mencuci kuping bukan begitu caranya. Ada yang cuci kuping kayak gini. Nah, ada juga yang begini. Nah, ada yang begini. Ada. Apa jangan-jangan Panasonic gitu. Nah, cara mencuci kuping yang benar atau telinga yang benar, yang pertama memang ini sunnah, tetapi sunnah juga harus yang sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cara mencuci kuping yang benar atau telinga yang benar, yang pertama yang harus kita basuh ya ininya, ya belakangnya satu, kemudian yang kedua ininya nih, nah ini dua, yang ketiga baru lubangnya sampai bersih. Nah itu tata caranya. Yang pertama ininya sampai bersih, nah gini, misalkan ini keran, nah satu, kemudian yang kedua di sini, yang kedua, yang ketiga ini lubang, colokin lubangnya ke dalam, terus ininya nih, ini juga dibersihkan sampai membersihkan lubang, itu bagian yang ketiga. Jadi kalau bagian yang ketiga lubang sama ininya harus seimbang, biar bersih, ya, supaya kotoran-kotoran di kuping itu bersih. Jadi ketika kita mendengar tausiah, mendengar pengajian itu kuping kita gak nolak, ya. Jadi kalau kuping nolak pasti larinya ke mata kan. Nah, aduh katanya saya udah ngantuk ini kebangun. Nah, itu ya. Misalkan, memang bukan misalkan, memang seperti itu. Ya. Cara mengobati ngantuk yang betul begitu, dari kuping juga berpengaruh. Ya. Kalau kupingnya nolak ya pasti matanya gue pun akan nolak. Gitu. Kalau makanya kalau wudu itu harus hati-hati. Begitu, saya ulang. Yang pertama ininya, yang kedua ininya nih, ya sela-selanya, yang ketiga dalam sama luar ya. Gitu. Sampai bersih.
Itu supaya membersihkan kuping kita, dan mudah-mudahan kuping kita ini senang mendengarkan kajian. Itu ya kewajiban atau wajib ketika kita berwudu, dan kemudian sunnahnya ketika kita berwudu. Kemudian bagian pasal selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-malu qalilun wa katsirun qalilun maduna qullataini wa katsiru qullataini fa aktsaru qalilu tanajasu biwuqu'in najasah. Ini pasal ini menjelaskan air yang boleh kita gunakan untuk wudu. Ya. Ada kan dinamakan kemarin, ada pertanyaan yang ngaji kemarin, air mustakmal itu bagaimana? Nah, ini. Kalau air mustakmal ini air yang sudah dipakai untuk berwudu. Itu air namanya air mustakmal. Nah, kalau air mustakmal ini sudah dipakai untuk berwudu, kemudian air ini berkurang dari 2 kula, maka itu jadi air najis, tidak boleh digunakan untuk wudu. Itu namanya air mustakmal. Air mustakmal ini air yang sudah digunakan untuk berwudu. Tetapi kalau misalkan setelah digunakan untuk wudu, ini masih banyak airnya, atau misalkan karena di toren yang gede, yang ukuran 1000 liter, kemudian kita gunakan untuk wudu, kemudian orang lagi wudu lagi, itu gak apa-apa. Kenapa? Karena itu banyak, meskipun itu air mustakmal, tetapi itu kan jumlah airnya banyak. Jadi yang dipermasalahkan itu bukan wadahnya, tetapi jumlah airnya, banyak airnya. Nah, kemudian al-malu qalilun wa katsirun qalilun. Apabila air itu kullataini wa katsirun kullatani, apabila air ini kurang dari 2 kula, ini tidak boleh digunakan untuk wudu. Boleh digunakan untuk wudu, tetapi ingat jangan sampai ada yang nyiprat. Misalkan ini air cuma 1 ember kecil yang hitam, ya, misalkan. Nah, kemudian kita wudu, diambillah air itu pakai gayung, kita wudu. Nah, kemudian air itu netes ke misalkan ke tembok atau ke batu, balik lagi ke sini tetesannya, itu jadi air najis, tidak boleh digunakan untuk berwudu. Kemudian ukuran 2 kulah itu bagaimana? Ukuran 2 kulah itu bagaimana? Ya, sebagian hadis mengatakan Imam Syafi'i atau di dalam kitabnya Kasyifatus Saja Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwasannya ukuran 2 kulah itu lebarnya 60 cm, panjangnya ke bawah, dalamnya itu 60 cm. Itu pas 2 kulah. Ya. Lebarnya 60 cm, kemudian dalamnya 60 cm. Nah, itu kalau kurang dari itu berarti hati-hati ketika kita berwudu. Boleh itu digunakan untuk wudu, tetapi satu catatan, jangan sampai kecip. Tapi kalau misalkan lebih, misalkan lebarnya 100 meter, atau misalkan lebarnya 1 meter lebih, misalkan 1,5 meter, dalamnya 1,5 meter, itu meskipun dikobok juga apa-apa, terserah. Dicelupin tangan kita wudunya di bak, gak apa-apa. Tapi kalau misalkan kayak tadi 60 cm dan kemudian ke dalamnya pas-pasan 2 kula, maka itu kalau kita ambil airnya otomatis itu berkurang dari 60 cm. Makanya jangan sampai ada yang nyiprat balik lagi. Ya. Makanya kalau lebih airnya gak apa-apa, gak jadi masalah. Ya mau dikobok gak apa-apa. Makanya alhamdulillah karena sekarang zamannya zaman modern, diadakanlah keran. Keran itu lebih mudah dan menjaga kita dari air najis. Tapi kalau misalkan masuk ke daerah Pajampangan sono, ke daerah Tangbaden, ya, termasuk daerah saya juga, itu masih jarang-jarang orang-orang pakai keran. Masih jarang-jarang, termasuk di kampung saya. Di kampung saya masih jarang-jarang orang pakai keran, kebanyakannya pakai ember. Bahkan airnya pun masih ditimbang. Mas Eko tahu, kemarin pernah datang ke rumah saya. Ya. Itu airnya masih ditimba. Jadi, nah, dari timbaan juga itu hati-hati kalau nimba nih. Kalau misalkan takutnya nanti lagi acara apa, kita pergi ke pelosok kampung menemukan gak ada keran, adanya timbaan. Ketika kita wudu ingin harus pakai timbaan dulu. Nah, ketika kita ngambil ember itu dari misalkan udah naik itu ember, sudah ditimba, kita ambil, pas ngucurin ke baknya, ini jangan sampai ada yang kena ke tangan kita ini air. Sekarang ini ember kita ambil, cucurin ke bak. Nah, ada yang kena, itu juga jadi air najis. Ya.
Makanya harus hati-hati dalam masalah air. Maksud dari najis itu apa namanya? Air itu najis dipakai wudu. Tapi kalau misalkan cuci muka ya gak jadi masalah, ya nggak jadi najis. Kalau mau cuci muka doang ya terserah. Mau diminum juga gak apa-apa. Kalau emang seneng air mentah. Gitu. Saya ketika di pondok dulu minum air mentah itu seperti air jam-jam rasanya. Kenapa? Orang nggak ada air matang jarang. Saya di pondok dulu itu, habis makan bareng-bareng sama anak-anak sama teman-teman, ya gak ada air, harinya kekeran. Tapi alhamdulillah sampai sekarang gak pernah sakit perut minum air mentah. Ya, itulah keistimewaannya di pondok. Ya, tanya-tanya sama Kang Yunus, Kang Yunus pernah mondok. Ya, di mana sulitnya air? Bukan sulit, malas belinya. Nah, itu. Jangan salah anak-anak pondok itu kalau suruh beli air malas. Kalau suruh ngaji lebih malas sebagian. Ya gitu ya. Makanya di sini yang hadir, alhamdulillah ini juga sudah termasuk anak pondok. Kenapa? Karena mau ngaji. Dikatakan santri itu anak yang senang mengaji, itu santri namanya. Orang yang sedang mengaji, cuman perbedaannya ada santri tetap, kalau ini santri kalong, nah itu bedanya begitu. Ngajinya malam doang. Kalau santri tetap siang malam, sama-sama santri. Ya mudah-mudahan berkah semuanya. Kemudian ya tanajasu bil wuqu'i najasata, ya wa illam yataghayyar ba'u kasirun tanajasu illa yataghayyar ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Jadi kesimpulannya, ketika kita ingin berwudu jangan sampai air kita kurang dari 2 bulan. Bagus lebih. Makanya, nah kemudian perubahan warna air. Takutnya ada yang bertanya. Kalau misalkan air ini sudah pas 2 kula, 60 cm, bawahnya 60 cm, kemudian airnya berubah karena misalkan di bawahnya banyak lumpur, airnya warnanya berubah. Enggak seperti warna air, jadi warna tanah. Itu boleh digunakan? Boleh, silakan. Tetapi kalau air itu kurang dari misalkan 50 cm atau ke bawahnya 50 cm, kemudian airnya berubah, itu tidak boleh digunakan untuk wudu. Nah, karena itu air warnanya sudah berubah. Air yang boleh digunakan untuk wudu, yang pertama air huj, yang kedua air yang ketiga air yang kedua air sumur, yang ketiga air sungai, yang keempat air salju, yang kelima air es boleh digunakan. Selama itu banyak. Kalau misalkan kayak di mana tuh kutub utara di mana gitu, kalau hujan tuh hujan salju, juga pernah hujan air. Nah itu boleh digunakan untuk wudu. Ya, bagaimana caranya? Nanti ke sono kita praktekkan. Ya. Kalau di sini nggak ada ininya, nggak ada saljunya. Ya. Karena di sini kita alhamdulillah sumber air, jadi kita gunakan air saja. Itu air yang boleh kita digunakan untuk wudu. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Ada waktu lagi 3 menit ya. 3 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mujibatul ghusli sittatun. Ya. Ilajul hasyafati fil farji wa khurujil manni. Nah, ini pasal ini menjelaskan tentang wajib mandi, ya, orang yang harus wajib mandi ketika sudah melakukan 6 perkara ini. Orang yang harus wajib mandi. Jadi yang diwajibkan untuk mandi ada 6 perkara. Mujibatul ghusli sittatun, yang diwajibkan untuk mandi ada 6 perkara. Yang diwajibkan untuk mandi ada 6 perkara. Ingat-ingat, jangan sampai salah. Mujibatul ghusli sittatun, yang diwajibkan mandi itu ada 6 perkara. Maksudnya mandi itu bukan mandi biasa. Ini mandinya mandi wajib. Ya. Mandi junub. Kalau orang Jawa adus katanya itu mandi biasa. Adus itu. Ya, makanya kalau di sini disebutkan mandi junub aja. Tapi kalau di Sunda adus itu ya mandi wajib. Beda ya, mungkin bedanya seperti itu. Kalau di Jawa adus itu mandi biasa. Makanya di sini dijelaskan mujibatul ghusli sittatun, yang diwajibkan orang mandi wajib itu ada 6 perkara. Yang pertama ilajul hasyafati fil farji wa khurujil manni.
Yang pertama, dimasukkannya hasyafah atau kemaluan laki-laki, dan kemudian dimasukkanlah ke kemaluan perempuan. Wa khurujil manni, sehingga mengeluarkan air man. Jadi intinya begini, itu terlalu vulgar bahasanya. Karena itu begitu. Karena di sini bahasanya begini ya. Kalau misalkan saya salah ngomong, ya ini saya sudah baca kitab, saya menyampaikan apa yang dikatakan oleh ulama. Ilajul hasyafati fil farji. Jadi begini, orang yang sudah melakukan hubungan suami istri itu wajib mandi. Berarti yang pertama orang yang wajib mandi, melakukan mandi junub ini, yang pertama yaitu orang yang sudah orang yang sudah melakukan hubungan suami istri sampai keluar air mani. Nah itu. Pokoknya gitu. Kemudian yang kedua, sebelum yang kedua, ini masih yang pertama, masih tergolong yang pertama. Yang kedua, yang pertama ini masih ketika kita kemudian setelah, kalau anak muda karena belum nikah, gak ada pelampiasan, akhirnya mimpi basah. Nah, itu juga harus wajib mandi. Kalau anak muda belum nikah karena sebelum tidurnya bayang-bayangin yang gak jelas, dan akhirnya mimpi basah, itu wajib mandi juga. Ya. Awas hati-hati. Nah, ya. Wajib mandi. Itu jangan sampai keliru. Kemudian cara mandinya bagaimana? Nah ini cara mandinya yang penting. Ya. Yang pertama, kalau kita mandi wajib atau mandi junub, furudul ghusli isnani. Ya. Yang diwajibkan ketika kita mandi wajib ada dua. Furudul ghusli isnani. Ketika kita mandi wajib, fardunya cuma ada dua, yang diwajibkannya cuma ada dua. Kalau tadi fardunya wudu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang kelima, yang keenam. Awas jangan lupa itu ya. Saya capek-capek ngomong ntar lupa lagi, bahaya. Maksudnya biar pulang, di samping pulang sudah jihad mencari nafkah buat anak istrinya, nanti juga pulangnya juga dinilai jihad ibadah Allah, dinilai jihad mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan dari sini, naudzubillah, jangan sampai, kalau misalkan dari sini misalkan keluar ada yang meninggal dunia, itu mati dalam keadaan mati syahid. Malaikat tidak akan nanya, marobuka, wanabiuka, enggak akan, langsung diambil, langsung masukkan ke surga. Makanya kalau yang ingin masuk surga silakan mati. Ya, nanti pulang dari sini. Tapi jangan bunuh diri. Ya. Itu jihadnya luar biasa. Kalau misalkan kita bekerja masih sempat mencari ilmu. Itu yang pertama tadi. Nah, ini furudul ghusli isnani. Jadi fardunya mandi itu, mandi junub itu ada dua. Yang pertama an-niyatu. Yang pertama itu tetap sama seperti wudu. Yang pertama itu niat. Ya, makanya di dalam hadis arba'in dijelaskan innamal a'malu bin, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kalau kita lagi mandi wajib kemudian kita niatnya wudu, ya itu juga gak beres. Makanya segala sesuatu tergantung pada niat. Kalau niat kita baik untuk mandi wajib, maka itu akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Ini anak muda yang sering mimpi basah misalkan. Ini takut mandinya keliru, tata cara mandinya asal buyur-buyur aja, yang bahaya. Ya. Yang pertama itu nih. Yang kedua, watamimul badani bil ma'i. Membasuh seluruh badan secara merata. Ya. Yang kedua, yang pertama tadi niat, ini yang diperlukan ketika mandi wajib. Yang kedua yaitu membasuh badan secara merata. Nah ini yang perlu saya harus sampaikan. Ketika kita mandi wajib setelah hubungan suami istri atau misalkan habis mimpi basah, yang pertama harus kita lakukan, kita disunahkan untuk wudu dulu. Ya, disunahkan untuk wudu. Makanya kalau kita mau mandi wajib jangan langsung dibuka bajunya, wudu dulu baru kita buka. Itu sunnahnya. Ya. Rasulullah ketika beliau hendak mau mandi wajib, beliau selalu melaksanakan wudu dulu.
Itu tujuannya kenapa? Itu juga tujuannya untuk kesehatan juga. Kenapa? Kalau posisi kita habis tidur misalkan, kemudian kita langsung diguyur itu kepala, maka itu akan menjadi penyakit juga sama. Takutnya akan menjadi apa? Penyakit apa? Ikhtilaf, pohon. Pohon itu apa? Pelupa. Ya. Akan punya penyakit pelupa. Pelupanya pelupa akut, nanti cepat pikun. Nah itu makanya hati-hati kalau kita bermandi wajib. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan itu niat. Nah ketika kita menaruh niat, di mana praktek niatnya? Nah ini caranya. Kalau misalkan di rumahnya gak punya apa tuh buat mandi itu shower ya, yang di itu pencet itu, saya kalau ke hotel paling gak betah mandi kayak gitu. Ya, saya gak biasa pakai kayak gitu, biasanya pakai gayung. Enakan pakai gayung kalau mandi. Nah itu. Nah kemudian setelah itu ambil airnya dari gayung, nah kemudian kita cucurkan. Kita setelah selesai wudhu misalkan, setelah selesai wudhu, kemudian kita buka baju kita, kemudian ambil air dari gayung, kemudian siramkan ke sini ke kepala. Ketika air itu sudah jatuh, sudah terasa dingin di kepala, sudah jatuh air itu di kepala, maka disitulah dalam hati, ya Allah niat saya mandi wajib menghilangkan hadas besar dari Allah Ta'ala. Baru disitu guyur semua. Dari ini kepala dulu, kemudian segini langsung baru guyur semuanya, baru pakai sabun. Makanya ingat ketika membasuh kepala, anggota lubang-lubang yang ada di kepala itu harus semua terbersihkan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Lubang-lubang hidung, lubang-lubang ini semuanya. Nah itu, ya caranya mandi wajib. Yang pertama kita ambil gayungnya atau misalkan keran, misalkan ada keran yang tinggi, boleh. Nah kita pas airnya jatuh ke kepala kita, disitulah kita mulai naruh niat. Nawaitul ghusla lirabbil hadasil akbari an jami'il badani lillahi ta'ala. Itu lafaz niatnya. Kalau dalam hati, ya Allah niat saya menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Udah itu aja langsung. Baru di situ bersihkan semua badan. Itu tata cara mandi wajib yang harus kita ketahui dan memang harus kita praktekkan secara baik. Kemudian itu yang wajib mandi yang pertama yaitu ketika ilajul hasyafati fil fajr wa khurujul man. Ketika suami istri berhubungan, suami istri sampai keluar air mani, nah itu wajib melaksanakan mandi jun. Atau yang sudah mimpi basah itu juga wajib mandi jun. Selama ini kalau kita salah cara praktek itunya, jangan sampai kelamaan diri kita penuh dengan najis. Jangan sampai diri kita penuh dengan kotoran. Makanya maksudnya kotoran jasad. Kalau kotoran hati saya nggak tahu. Ya. Kotoran jasad itu maknanya jadi cara menaruh niat di mana, terus cara prakteknya bagaimana? Beda. Nah, kemudian ini selanjutnya. Mandi biasa. Kalau mandi biasa, bukan mandi junub, mandi biasa, sunnahnya jangan dari kepala. Kalau mandi biasa dari pusar ke bawah dulu, siram. Kemudian bagian yang pertama dari pusar ke bawah siram, yang kedua dari leher ke bawah, yang ketiga dari kepala baru. Nah itu. Kalau mandi biasa, itu caranya. Ya jadi ada sunnah-sunnahnya. Sunnah mandi biasa, jangan asal bulus-bulus aja. Makanya nanti takutnya pas hari tuanya nanti jadi orang pikun, naudzubillah subhanallah. Naudzubillah. Ya, apalagi kalau kita misalkan habis kerja capek, badan panas, kemudian kita guyur langsung kepala, itu bisa penyakit juga. Kayak motor aja, motor lagi posisi mesin panas banget kita siram langsung, bisa saja itu klep di dalamnya, sepatu klepnya bisa error, atau karburatornya bisa gak jelas, ya, atau token asnya gak stabil, gak paham ini, aduh gimana anak Panasonic mah ya beda jurusannya, ya harus paham juga kalau punya motor, harus paham dalaman motor, ya. Kayak apa, seher kayak kita harus paham yang minimal hafal seher, hafal karbu, hafal radiator dan sebagainya itu kan. Kalau radiator itu ya kelas-kelasnya udah motor gede. Gitu. Ya, mudah-mudahan. Jadi ketika kita belajar jangan hanya sekedar membongkar, menguasai ilmu-ilmu yang ada di pabrik saja, tetapi kuasailah ilmu-ilmu yang ada di luar juga. Begitupun ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kenapa? Karena kehidupan kita mungkin tidak akan selamanya di sini. Tidak akan selamanya begini. Nah, begitu maksudnya. Kalau kita misalkan pergi ke daerah ini, di sini kebiasaannya begini, kalau kita tidak bisa, bagaimana? Itu kan. Kalau nggak ada, mending kalau ada yang ngajarin, kalau tidak ada yang ngajarin, bagaimana? Nah, ini termasuk ilmu agama.
ilmu agama berpengaruh di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bagian yang kedua yang wajib mandi, ya, yang diharuskan untuk mandi, yang diwajibkan untuk mandi. Bagian yang kedua yaitu insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin syafi'ina maulana Muhammad wa sallim ala sahabati rasulillah ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan liman hamdan wa fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li 'azimika wa sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin syajaratil asli nuraniyati wa lam'atul qabdatir rahmaniyah wa afdali khaliqatil insaniyah wa khazainil 'ilmi tahta liwa'il al-mukhalaq wa razaqta wa mata wa hita ila yaumil ba'ts wa nafrita wa simun nasir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau yang ada air silakan dibolongin airnya. Kita akan sama-sama membaca doa manaqib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qina bil taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'al ahwali wal afat.